Kita akan beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kalau hari ini kalau kita lihat tadi di sekitaran kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ramai, ini ada aksi dari sejumlah mahasiswa, tidak hanya dari BEM UI saja tapi juga kemudian ada beberapa aliansi mahasiswa lain yang kemudian menyuarakan aksi solidaritas mahasiswa yang kemudian membacakan somasi untuk Presiden Joko Widodo. Ini dia kemudian menyebutnya dikemas sebagai hadiah ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo yang tepat pada hari ini. Kak, mereka meminta bahwa draft RKUHP yang sekarang dibuka ke publik agar bisa dicermati secara seksama. Inilah bentuk penolakan dari aliansi mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa secara tertib di kawasan Patung Kuda Jakarta. Nanti coba kita libatkan mahasiswa agar bisa bersuara malam hari ini. Apa alasan mereka menolak RKUHP? Apakah mereka sudah mempelajari secara utuh pasal-pasal dalam RKUHP ini? Nah, apa yang kemudian mereka pertanyakan dan minta klarifikasi penjelasan ya, karena kalau kita lihat sebenarnya RKUHP ini juga menimbulkan banyak pro dan kontra juga dari sejumlah tokoh juga, Andro. Seperti misalnya ini, ada salah satu pasal yaitu pasal penghinaan penguasa yang kemudian banyak diperbincangkan. BEM UI juga menyoroti dua pasal lainnya, tidak hanya demo tanpa pemberitahuan tapi juga tadi pasal penghinaan terhadap penguasa. Padahal RKUHP dan juga DPR antara pemerintah dan juga DPR ini sudah sepakat, tapi sekarang memang sedang menjadi sorotan kembali. Coba kami tampilkan, inilah grafis dari pasal 218, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lambat 3 tahun, 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dari dia pasal 219 RUU KUHP, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar juga oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan, ini juga kemudian akan dikenakan hukuman pidana. Ini dia ya, bahkan ranah elektronik pun kemudian juga disentuh oleh RUU KUHP. Apalagi kalau sudah menyangkut media sosial, kami yakin kritik ini bisa dikapitalisasi, bahkan begitu membabi buta ketika di media sosial. Orang-orang jadi rancu ingin membedakan apakah ini kritik yang objektif atau memang sudah dibumbu-bumbui, Maria ya. Ya, ini juga pasal 241 RKUHP yang kemudian juga menjadi perbincangan, di mana kalau Anda lihat di sini memang juga beberapa hal turut diperbincangkan, berisi juga penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Yang terbaru juga pasal 353 ayat 1 RKUHP menjadi sorotan juga baru-baru ini karena setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimanakah koridor bentuk kritik dan juga bentuk penghinaan ini secara jelas, Andro, agar kemudian orang yang kemudian berniat memberikan kritik, masukan untuk pemerintah maupun penguasa ini tidak kemudian begitu saja dicokok dan juga dikenakan pasal. Bukan bermaksud repetisi mengenai mana kritik, mana penghinaan, tapi paling tidak untuk mengingatkan kembali kepada publik bahwa masyarakat harus tahu koridornya seperti apa. Langsung saja kita ulas, Maria. Langsung saja, kalau gitu kita sapa sejumlah narasumber kami. Ada Ateria Dahlan, politisi PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Terry. Assalamualaikum, selamat malam. Udah kelar rakerasnya, Bang? Sudah. Dan juga di sebelahnya ada Bang Bodi Hargens, pengamat politik. Selamat malam. Hadir juga di sini ada Bang Ade Armando, pegiat media sosial. Selamat malam, Bang Ade. Malam. Sehat, Bang Ade? Sehat-sehat, makasih. Alhamdulillah. Bang Ade, sudah kembali ke meja catatan demokrasi. Setelah kejadian yang luar biasa, cukup mengejutkan kami. Bang Ade, kami juga turut prihatin. Terima kasih. Kemudian kami juga mengundang Bang Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pakar hukum tata negara, Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Ferry. Waalaikumsalam, selamat malam, makasih sudah diundang. Melalui sambungan Zoom, agar semua narasumber dan juga masyarakat makin jelas kira-kira pasal-pasal dalam RKUHP ini, kami juga menghadirkan langsung Wamenkumham Republik Indonesia, Profesor Edi Hiarit. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Maria dan Mas Andrew. Kami juga menghadirkan, ini ada mahasiswa juga Prof, kami libatkan yang tadi pagi menggelar aksi, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang. Selamat malam Melki, kami langsung ingin ke Melki. Melki, kenapa mahasiswa menolak pasal-pasal dalam RKUHP? Bisa Anda jelaskan pasal mana yang
paling keras tidak Anda inginkan? Yang jelas sebenarnya mahasiswa sudah menolak pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP itu dari tahun 2019. Dari draft di tahun 2019, September 2019, dan juga sampai kini kami menemukan banyak sekali permasalahan dalam RKUHP yang tidak terselesaikan. Seperti pasal-pasal terkait living law, perzinahan, kohabitasi, unggas yang masuk ke pengarangan rumah orang lain, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi perhatian terutama kami di dalam aksi-aksi kami belakangan ini adalah pasal-pasal yang memberangus kebebasan sipil terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti pasal 273 di dalam RKUHP terkait larangan unjuk rasa, barang siapa yang dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengadakan unjuk rasa, pawai, demonstrasi, dan menimbulkan huru-hara keonaran akan dipidana selama 1 tahun penjara. Dan juga pasal 354 penghinaan pemerintah, dan termasuk tadi pasal yang disampaikan oleh presenter pasal 218 terkait penghinaan presiden. Sebenarnya dasar mengapa kami menolak ini cukup jelas, karena hukum pidana itu harusnya lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Dia harus ketat, dia harus mampu menimbulkan kepastian hukum. Jika ada larangan unjuk rasa karena akan menimbulkan huru-hara dan keonaran, dari mana kita mendapatkan definisi huru-hara dan keonaran? Apakah hanya aparat kepolisian yang berhak untuk mendefinisikan mana huru-hara dan keonaran? Sehingga oleh karena itu kami melihat bahwa jika pasal ini disahkan, kami akan terus susah untuk berpendapat, akan susah untuk berekspresi, karena semuanya bisa jadi akan dianggap huru-hara dan keonaran dan dibubarkan secara paksa dan bahkan dipidana selama 1 tahun. Begitu juga dengan penghinaan terhadap presiden, penyerangan harkat martabat, dan lain sebagainya. Koridor antara penghinaan dan kritik itu amat sangat bias bagi pemerintah, penguasa, dan juga aparat penegak hukum. Sehingga kami menganggap jika kami tidak terus-menerus menolak pasal-pasal ini, kami akan kesusahan untuk menunjukkan rasa sayang kami pada republik ini dengan melakukan kritisi pada pemerintah, presiden, dengan adanya pasal-pasal dalam RKUHP ini. Begitu, Mas. Ya, tapi kalau tadi Anda sebutkan salah satu yang menjadi fokus juga adalah pasal mengenai aksi demonstrasi yang kemudian harus dilampirkan pemberitahuan. Ini kan kalau kita lihat dari segi pasalnya, dari kata demi kata sudah cukup komprehensif. Apa yang dipermasalahkan di sini?